Welcome. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Saya mau lihat wajah-wajah pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Boleh kan beri tepuk tangan buat Allah kita. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bertemu di bulan yang baru, minggu yang baru. Kami percaya Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang ditinggikan, Engkau sendiri yang dipuja dan dipuji, disembah oleh umat-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami percaya dan Allah yang kami sembah. Terima kasih, jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Kita mau bangkit berdiri pagi hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. Mari saudara menari buat Tuhan kita. Ku tak
Engkau yang menjadi pujian kami Tuhan seumur hidup kami. Engkau yang menciptakan semuanya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau awal dan yang akhir Tuhan, yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji, layak untuk ditinggikan. Bahkan semesta pun memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, karena Engkaulah Yesus pujian setiap kami. Bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujian kami Tuhan. Hatiku rindukan kasih-Mu, Jiwaku haus Tuhan, jiwaku
Tuhan, untuk Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini umat-Mu ada. Umat-Mu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk dipuja, Engkau yang layak untuk dipuji. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang boleh kami sapa dan boleh kami panggil di dalam nama Yesus, yang menjadi pujaan seluruh bumi, menjadi pujaan seluruh surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Yesus. Kerinduan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kau yang akan puaskan setiap kami. Kau yang akan memuaskan dahaga kami Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau tinggikan Engkau senantiasa. Kami mau muliakan Engkau. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk dipuja, layak untuk dimuliakan. Untuk selama-lamanya Yesus. Untuk selama-lamanya Tuhan Kau tetap Raja. Kau tetap yang kami sembah. Bahkan saat hati kami diremukan sekalipun, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap menaikkan syukur kami untuk Engkau Tuhan. Karena Kau kekuatan kami. Di dalam ketidakberdayaan kami, saat kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Kau bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau terima firman-Mu pagi hari ini. Firman yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami. Untuk selama-lamanya Tuhan. Kau yang bertahta. Kita mau bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau hargai firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita mau sambut kebenarannya.
Rajaku, Kau Rajaku, nyatakan dengan hatimu, yang bertata, yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, berkuasa, yang berkuasa. Yesus Engkau Raja di atas segala raja, Raja atas hidup kami, Raja atas seluruh ciptaan. Bahkan Engkau Raja atas akhir zaman, Engkau Raja yang kekal. Semua akan bertekuk lutut, lidahnya akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Dan semua lututnya akan bertekuk di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan yang pada saat ini sebagian orang belum mengakui Engkau, tetapi akan tiba saatnya mereka semua akan menyerah dan bertekuk lutut di hadapan-Mu. Yesus Raja, Yesus Raja, Juru Selamat Raja yang sudah berkorban bagi kami, yang bangkit bagi kami, yang naik ke surga bagi kami, yang mencurahkan Roh Kudus bagi kami, dan yang memelihara kami sampai dengan hari akhir. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang berhimpun dengan taat. Oleh karena mengingat akan pesan-Mu, supaya kami secara berkala mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengingat akan segala karya-Mu yang luar biasa bagi kami, melebihi karya-karya apapun juga. Kami mau memuji Engkau, dan sebelum kami menerima perjamuan ini, izinkan kami melihat akan segala apa yang Engkau firmankan, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Engkau Roh Kudus yang menuntun dan membersihkan hati kami, supaya kami mengerti akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita beroleh anugerah masuk dalam bulan Juni pertengahan 2024, yang mana perjamuan ini menjadi inisiasi bukan hanya untuk bulan Juni di mana kita menapaki dan melalui saja, tetapi bahkan inisiasi dan pengurapan bagi kita sekalian oleh kuasa darahnya dan tubuhnya yang memberikan kita kekuatan, hikmat, serta pentahiran. Saudara, satu tema yang diberikan kepada kita sebelum kita menerima karya Tuhan, pemberian yang paling besar ini, yaitu penebusku dahsyat. Ya, penebusku dahsyat. Didasarkan dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Siap saudara, siapkan hati kita karena ini menjadi dasar dari perjamuan ini. Markus pasal 10 ayat 45, mari kita membaca bersuara bersama-sama sampai kita mendengar suara kita sendiri. Siap saudara, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang percaya berkata amin. Lihat saudara, ini penebus kita yang dahsyat
selain beliau punya gelar anak Allah yang maha tinggi karena keluarnya munculnya dari sumbernya atau dari asal usulnya sang Bapa, maka bergelar anak Allah. Tetapi beliau juga pernah menjadi manusia berdarah daging sehingga beliau berhak punya gelar anak manusia selain anak Allah, tapi A besar, M besar. Kalau A kecil, M kecil, Bapak Ibu dan saya. A-nya kecil, M-nya kecil, anak manusia. Anaknya siapa? Bapak dan Ibu. Anaknya siapa? Mama, Papa. Itu kalau A-nya kecil, M-nya kecil, tapi ini gelar ilahi. Gelar ilahi maka ditulis anak, A-nya besar. Manusia, M-nya besar. Jadi beda dengan kita anak manusia. Selain punya gelar ilahi anak Allah, juga anak manusia karena pernah menjadi manusia, tetapi di atas segala manusia karena tanpa dosa. Semua manusia punya dosa, tapi beliau tidak punya celah sedikit pun. Kita terbatas, beliau tidak terbatas. Itu selaku anak manusia. Dan dikatakan di sini dan ditegaskan di dalam perjamuan Tuhan ini, saudara, inilah wujud dari anak manusia yang melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Beliau sudah lakukan itu untuk melayani. Bukan hanya mencuci kaki murid-muridnya dan menyeka dengan semacam serbet untuk menyeka kaki, merendahkan diri. Tetapi saudara, disebutkan bahwa pelayanannya lebih daripada mencuci kaki. Datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, dan kemudian melayani di situ bukan hanya berkorban waktu, belum mentok. Bukan hanya berkorban tenaga, belum mentok. Kalau berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran juga belum mentok, tetapi kemudian yang dicetak kuning untuk diekspos atau ditonjolkan. Apa itu pelayanan dari sang anak manusia? Bukan sekedar potongan-potongan berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, tetapi memberi nyawanya. Itu bukan sembarang nyawa, tetapi nyawa dari beliau yang tidak punya dosa. Kalau orang berkorban nyawa sebagai pahlawan, sebagai prajurit, itu mulia, tetapi nyawa terbatas sebagai seorang berdosa, itu pengorbanan dari manusia, pengorbanan dari tentara, pengorbanan dari seorang ayah, seorang ibu untuk anaknya, sampai ada unen-unen bosok Jawa, saudara, yang disebut anak polah bopo kepradah. Anak polah bopo kepradah itu artinya ada kerepotan dengan anaknya, ya bapaknya turun tangan untuk ikut sibuk, bahkan lalu memberikan pengorbanan karena itu anaknya. Namanya anak polah bopo kepradah. Tapi kalau sampai nyawa diberikan, itu tetap nyawa seorang bapak manusia yang terbatas. Begitu juga nyawa seorang ibu. Sedangkan yang dicetak kuning di sini, saudara, nyawa kudus, nyawa suci, nyawa sempurna. Pelayanan bukan hanya berkorban waktu, berkorban tenaga, tetapi beliau juga berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang beliau lakukan, bukan terbatas pada firman ketika beliau membuat pernyataan itu, yaitu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, melainkan selain bersabda, beliau lakukan itu juga, memberi nyawanya. Maka di hadapan kita ada minuman berwarna merah yang menunjuk kepada darahnya, dan tidak hanya boleh dilihat, diingat-ingat, tetapi harus dimasukkan, menyatu dengan tubuh kita. Di situ ada hosti yang menunjuk kepada tubuh Kristus yang diremukkan, dan kita tidak diperkenankan hanya melihat-lihat, tapi Tuhan mengharuskan itu masuk ke dalam tubuh ini, menyatu dengan diri kita, bersatu, teranyam, lekat bersama dengan Tuhan. Itu perjamuan, saudara. Ia memberikan nyawanya
Dan itu harus diterima masuk, bukan cuma dilihat-lihat, diperingati. Karena tidak ada kuasanya kalau cuma diperingati dan dilihat-lihat, ditinjau-tinjau, dianalisis. Tetapi diterima masuk, maka perjamuan ini dimakan dan diminum. Masuk sehingga menyatu dengan kita dan masuk ke dalam darah kita. Dan bersamaan dengan itu pula saudara, apa yang materi, minuman dan hosti yang adalah materi, maka bersamaan dengan itu pula dalam alam roh, tubuh Kristus dan darah Kristus yang rohani juga menyatu dengan roh kita. Itu saudara, memberi nyawanya di teks aslinya bahasa Yunani, tebus itu lutro, diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia tebus. Maka ada beberapa teman ini yang belajar hermeneutik, itu bisa melihat-lihat, ngecek dengan Bible Hub. Ya saudara, ini teks aslinya apa? Ini membeli, menebus, apa menebus obat di apotek. Loh, kalau menebus obat berarti nama artinya beli. Tapi tebus apa? Ya bahasa teks aslinya di Yunani lutro, membayar sampai lunas dengan nyawa, bukan dengan emas perak. Kata surat Petrus, bukan dengan barang-barang fana, tetapi dengan nyawanya. Dan nyawa ini nyawa yang tidak bercela. Dan itu diberikan bagi banyak orang. Maka kalau kita berhimpun di tempat ini pada pagi tanggal 4 Juni, saudara imani bahwa oh Tuhan, banyak orang, saya termasuk di dalamnya. Gitu saudara, jadi mengklaim. Buat siapa nyawanya diberikan untuk menebus atau lutro buat siapa? Bagi banyak orang. Maka saudara kita cepat untuk berkata, Tuhan, banyak orang, saya termasuk di dalamnya. Betul saudara? Ya, karena tidak disebut untuk semua orang penduduk bumi, karena ada banyak yang menolak. Sehingga Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Barang siapa, berarti ada iya, ada yang iya, ada sebagian yang tidak. Karena barang siapa. Yuk kita lihat di halaman berikut saudara. Nah, bukan hanya dosa penghukuman yang Tuhan lunasi. Apa yang beliau pikul saudara? Hukuman. Apa yang beliau pikul? Laknat. Laknatnya siapa? Hukuman buat siapa? Buat kita. Laknat siapa? Buat kita. Status narapidana siapa yang dia pikul? Statusnya kita sebagai narapidana yang dia pikul. Buat apa? Memproduk yang namanya ampunan. Tetapi saudara, ampunan bukan satu-satunya karena beliau luas. Karyanya menyeluruh atau holistik, utuh. Satu, penebusan itu bukan hanya atas dosa. Kalau kita menaruh iman bahwa cuma dosa saya saja yang ditebus. Produk apa? Produk beliau memikul hukuman buat saya. Saya yang mestinya dihukum, beliau pikul hukuman saya. Supaya diproduk namanya pengampunan. Sudah, ya sudah, cuma itu yang kita dapat. Tapi Alkitab berkata lebih daripada itu. Satu, penebusan itu satu diantaranya menebus, penebusan atas harta benda dan diri yang tergadai, terjual. Punya harta benda dipakai untuk ya sudah ini saya gadekan. Ada departemen dan ada kantor yang namanya pegadaian. Kalau mau lebaran banyak orang yang kemudian naruh gelang, kalung di situ. Terus entah jadi apa, mungkin jadi duit ya saudara. Nanti habis lebaran diambil lagi. Lah waktu diambil lagi dia bayar itu menebus. Nah kalau enggak punya apa-apa zaman kuno sangat tidak manusiawi. Lah apa yang digadaikan? Gelang enggak ada, tanah enggak ada, dirinya sendiri digadaikan jadi budak. Dan ketika menjadi budak lalu ada komitmen saya seumur hidup ikut Tuanku karena Tuanku baik hati. Saya tidak dicambuki. Tapi meskipun pembantu tapi kok seperti keluarga dikasihi. Saya ikat perjanjian dengan Tuanku lalu sebelah telinganya di bawah dibolongi saudara. Diberi anting-anting sebelah. Tanda itu budak. Budak yang apa? Budak yang mengikat perjanjian dengan tuannya.
Itu di wilayah tertentu seperti itu pada zaman penulisan Alkitab. Tetapi sang tuan yang berbaik hati biasanya tetap menawarkan, kamu bebas kok, saya tidak menahan kamu jadi seorang yang bekerja buat saya. Ya kemudian karena sudah terbiasa dan kemudian mungkin ada pikiran lain, anting-anting itu dilepas dan dia menjadi orang bebas. Saudara, itu anting-anting sebelah, tanda budak seumur hidup tapi bisa dilepas. Ada juga yang tuannya terlalu keras, dia tidak kerasan sehingga menunggu-nunggu sampai yang namanya tahun Yobel, tahun pembebasan atau tahun penebusan. Di mana kemudian harus bebas, tapi kalau belum tahun Yobel dia kepingin bebas, ada famili yang berbelas kasihan, punya uang banyak, kamu saya tebus. Sehingga si budak ini bisa jadi orang merdeka, gantinya uang diberikan kepada pemilik budak, yaitu sang majikan. Saudara, itu pada masa kuno seperti itu. Ngeri ya, bisa laki, bisa perempuan. Nah kalau laki tentu tenaganya yang dibutuhkan, kalau perempuan untuk tujuan yang lain, saudara. Pada masa itu, nah Tuhan berkata karya penebusannya di mana ia memberi nyawanya, satu di antara penebusan karya beliau adalah menebus harta benda. Saudara punya harta benda apa yang karena kejahatan orang hilang? Dicurangi orang hilang. Tapi di sini yang bukan karena salah saudara, kalau salah saudara ya saudara yang harus bertobat karena memang rakus dan suka main curang, lalu Tuhan balas, sudah hartamu juga dijahati orang. Lah kalau begitu tidak bisa dikembalikan. Tetapi ini yang memang saudara tidak salah, sudah kerja jujur ditipu orang. Ya Tuhan menyediakan apa? Penebusan. Harta benda saudara yang lepas itu bisa dikembalikan, namanya ditebus. Dari produk mana? Produk karya Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya. Penebusan atas harta benda dan diri yang tergadai, terjual, kalau tidak jadi budak tetapi barang-barang saudara yang hilang bisa kembali. Pemulihan terhadap hak milik dan martabat yang telah terlepas. Dari ayat mana kita lihat? Imamat pasal 25, lihat seorang menjual rumah tempat tinggal di satu kota yang berpagar tembok. Karena tidak punya uang, rumahnya dijual, ada pagar temboknya. Hak menebus dalam bahasa Ibrani gehulah. Jadi rumahnya lepas, dibeli tetangga atau dibeli siapa, sudah saya beli. Maka ada hak menebus, mungkin familinya atau siapa atau dia sendiri sudah punya uang, saudara, diambil lagi, gehulah. Hanya berlaku selama 1 tahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Kalau itu lewat ya hilang, tetap menjadi kepunyaan dari yang mengambil. Tapi kalau belum 1 tahun ada yang namanya tebus rumah. Ini sebenarnya bayang-bayang dari karya Tuhan Yesus yang bukan hanya mengampuni tetapi juga anak-anaknya yang mengalami rugi. Tuno bahasa Jawanya, rugi, Tuhan bisa kembalikan. Asalkan ruginya saudara bukan karena saudara yang nakal. Kalau saudara nakal lalu rugi ya memang karena dapat balasan ya. Tapi sudah kerja sungguh-sungguh saudara dijahati, bisa kembali, gehulah itu. Terus lagi, penebusan untuk orang miskin dalam perbudakan dientaskan. Ternyata bukan hanya di Batam di mana yang tenaga kerja dihapusi, dibohongi, suruh kerja di rumah makan, ternyata yang lebih buruk. Saudara, disekap dalam satu ruang, ada yang naik kapal lari lalu bunuh diri, ada yang disiksa dalam kapal orang asing dan sebagainya, jadi budak. Saudara, milik Kristus itu ada perlindungan, ditebus. Karena miskin dalam perbudakan orang lain bisa dientaskan, penegakan kembali terhadap harkat martabat. Kita lihat ayatnya, Imamat 25, seorang asing atau seorang pendatang diantaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin. Punya famili yang cukup diberkati sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang diantaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, gehulah.
yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Ini dibayar lalu orang jadi bebas. Si family itu jadi orang merdeka, saudara. Ya, terus lagi penebusan terhadap yang sedang terancam atau tertawan mara bahaya, itu namanya juga tebus. Apa yang Tuhan lakukan yaitu mengentaskan orang dari mara bahaya, satu peluputan, perlindungan. Sudah telur di ujung tanduk kok tidak jadi celaka, oleh karena Tuhan menebus. Ya, orang Israel dari Mesir yang di tengah-tengah perbudakan itu, saudara, banyak yang kehabisan tenaga dan terancam nyawanya. Tuhan bebaskan keluar dari situ, itu adalah penebusan. Begitu juga di dalam perjalanan ada sekali musuh mara bahaya, ada ular beludak, ada kalajengking, ada puma, tapi diluputkan dari Tuhan. Kemudian juga ada tentara Mesir yang mengejar dari belakang, depannya perairan, teberau, mereka kejepit di tengah. Depannya air, belakangnya tentara, kejepit. Gimana mereka teriak-teriak. Tuhan menebus dengan cara melalui tongkat Musa yang digebukkan, saudara, dipukulkan ke air. Air itu tersibak dan mereka menyeberang. Tentara yang mengejar itu, tentara Mesir mengejar, tapi ditutup air, saudara. Tuhan meluputkan dari bahaya. Bukan hanya sejarah masa lalu mengenai Laut Teberau, tetapi saudara dan saya juga berhak dapat jatah peluputan dari ancaman mara bahaya. Itulah darah dan tubuh Kristus yang memberi kepada kita perlindungan, peluputan, namanya tebus. Terus lagi, Ayub pasal 6 ayat 23, luputkan aku dari tangan musuh, tebuslah. Padah dalam bahasa Ibrani, saudara, diluputkan dari tangan orang jahat, namanya padah. Luputkan aku dari tangan orang lalim. Dulu waktu kerusuhan Mei itu kacau sekali, ya, orang menjarah, orang bakar toko, bakar truk. Sebelah saya ada dealer mobil dibakari, gali-galinya keluar semua tatonan, saudara. Ya, anak saya masih kecil, saya gendong itu ada apa begini begitu. Terus kemudian ada anak kos yang tempat saya, anak perempuan, dibentak sama orang bertatu. Ya, dibentak, habis bentak lo lihat yang punya rumah, lihat saya cuma diem aja. Orang ini lalu pergi, ternyata bawa teman satu gede gondrong. Wah, ini mau apa? Nah, ternyata di situ ada sebelah rumah yang kos, dia ngobrol sama saya di pintu. Oh, kau ya, ternyata kau ya. Jadi mau ngapain ke kami tidak jadi, karena lalu omong-omong dengan teman kos itu yang berada di sebelah saya, saudara. Diluputkan dari bahaya, entah mau ngapain ke rumah saya, tapi tidak masuk ke rumah, saudara. Ya, luputkan aku dari tangan musuh. Saudara mau bepergian kemana? Butuh penebusan. Karena bahaya ada di mana-mana. Ini belum di surga, ini masih di bumi. Ada banyak orang jahat, dari sakit penyakit ganas, dari macam-macam bencana, tapi Tuhan padah menebus. Maka kitab Ayub ini pasal 6 adalah ayat tebus. Tebuslah aku dari tangan orang lalim. Lalim itu jahat. Terus lagi, Mazmur juga, datanglah kepadaku, tebuslah aku, Gaal. Ada istilah Gaal, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Saudara, oleh karena musuh tidak pernah undur dari hadapan kita, selalu ada. Satu undur, satu datang lagi. Inilah kehidupan. Tetapi kalau saudara tetap hidup dalam Tuhan, ada yang namanya Gaal, ditebus, dilindungi dari yang jahat. Maka di sini ada jemaat yang bersaksi, dijahati ini itu, kalau nanam diganggu dan sebagainya, tabrak atau apa, ya sekitarnya ada yang menjahati, tetapi jemaat kita ini terus berpaut kepada Tuhan, dilindungi, bahkan sampai kepada kekekalan. Amin. Hendaklah ini juga berlaku pada kita sekalian. Ya. Gaal, bebaskan aku dari musuh-musuh, Mazmur 6:9. Terus lagi, ya,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini dibikin nyanyian. Ya, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya Gaal dari kuasa yang menyesakkan. Diancam hantu, diancam roh jahat, selalu ada. Istri saya waktu kecil, saudara, wah, ganas di kiri kanannya. Lihat ini itu yang aneh-aneh. Bergerombol sama teman masih kecil lewat di kampung, tahu-tahu ada makhluk yang kayak dibungkus karet putih semua itu, ya. Terus ditutupi mukanya karena takut, kok masih ada. Temannya ndak lihat, tidur bareng-bareng dengan family di atas tikar, rumahnya besar, tahu-tahu ada orang nembus tembok, ya, pergi ke dapur. Dia kan girap-girap itu yang lain ndak lihat. Rupanya ininya peka sekali, kacang polong yang di tengah. Pineal gland, kelenjar yang ada di tengah. Orang menyebut otak tengah atau apa, saudara. Kadang-kadang orang menggambar ada mata ketiga karena masih kecil peka. Tapi makin kemudian terdorong untuk cari perlindungan. Roh Kudus sendiri yang kemudian menunjukkan itu loh, anak-anak kok rapi-rapi kalau minggu apa itu nyanyi, dibacakan firman terus ikut. Nah, benihnya dari sekolah minggu di dekat rumah, lama-lama terus tumbuh jadi remaja, hatinya dijamah Roh Kudus, baptis. Padahal sering dikelilingi mara bahaya. Terus apa di rumah melihat yang aneh-aneh seperti itu loh, yang namanya Resident Evil itu yang di film itu bukan dongeng tapi memang ada makhluk-makhluk aneh-aneh merayap di tembok, merayap di sana. Itu buaya atau apa ya, kepalanya berapa, yang aneh-aneh, mengancam, menakut-nakuti. Ini bumi bukan surga, belum di surga. Jadi kiri kanan kita itu ada musuh-musuh. Bersyukurlah Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Biar itu dikatakan orang-orang yang ditebus atau Gaal dari kuasa yang menyesakkan, termasuk yang menakut-nakuti di mana bukan hanya yang putih-putih. Pedon entah apa, wewe atau gendruwo. Ada rekan pendoa yang ada di Denpasar itu, mereka punya menara doa jadi bangunan tinggi, sama ibu-ibu berdoa. Baru doa satu ngelirik begitu, loh ada yang meninjau-ninjau di situ. Ibu-ibu berdoa, ada yang meninjau datang, kayak kingkong, ya matanya merah, kok baunya bau kayak tikus mati, ya busuk. Matanya merah kayak lampu. Mendekat ganggu enggak? Tidak, cuma meninjau kepengen tahu. Sehingga doa campur terganggu, lalu jawil rekannya sebelah. Sudah doa saja enggak usah dipedulikan, terus sudah pergi hilang. Kalau di Jawa namanya gendruwo ya saudara, hitam-hitam matanya merah. Itu almarhum Bapak Pendeta Dodi Prasojo pernah cerita, wah waktu aku masih kecil, kamar mandinya jauh dari rumah, ya pergi ke sana ngewel ya saudara. Kalau di atas sumur ada yang duduk hitam matanya kayak lampu ketawa, ya. Wah, udah namanya anak kecil, begitu sudah besar sudah dewasa bisa cerita aku anak Tuhan, kau yang guyu aku yang guyu, ya. Ganti dibales sih gitu, tudingi aja, karena saudara anak Tuhan, ada meterai baptis, ada meterai darah Tuhan Yesus, ada meterai Roh Kudus. Kita banyak salah, oke, tapi minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau salah Tuhan yang didik, bukan gendruwo yang mau menghukum kita, tidak punya hak. Sehingga saudara yang berani maka dibalik. Bukan saudara yang takut sama mereka, saudara yang menakut-nakuti mereka. Maka kita pertahankan, ada nyanyian di sini, penyembahan, sehingga bukan kita yang ditakut-takuti dari mana, tapi kita yang menakut-nakuti mereka, saudara. Ditebus dari kuasa yang menyesakkan. Jangan takut di jalan sepi, jembatan angker. Jembatan angker malah saudara yang kulon nuwun merendah,
wah genderuwonya senang saudara karena mereka ditinggikan. Ayo setor, dindin, setor hormat. Lama-lama jadi langganan saudara yang setor terus mereka merasa dihormati. Saudara anak Tuhan, anak kerajaan jangan setor hormat. Kulon nuwun mau lewat jembatan. Loh, seolah-olah mereka yang punya hak. Langit dan bumi itu Bapakku yang di surga. Saudara punya imani begitu. Langit dan bumi termasuk jembatan angker, siapa pemiliknya? Allah yang di surga, pohon beringin besar, batu semar atau apa, pelintang semar, saudara jangan takut. Allah kita Allah pemilik langit dan bumi. Jangan kita kulon nuwun minta izin sama mbah yang itu di situ. Lah kalau saudara di luar Tuhan Yesus lain ya, lain karena hidup di luar sistem. Jangan keluar dari sistem penebusan, gaal. Terus hidup berikut. Penebusan atas kesia-siaan kita itu sering bodoh. Maka belajar. Semua orang pasti sempat bodoh, salah langkah, ngawur. Ya semua orang saudara, ya. Lalu namanya sia-sia, buang tenaga, buang pikiran, buang energi, sia-sia, bodoh. Tapi Tuhan berbelas kasihan, dibikin jadi pinter, dibikin jadi berhikmat, ditebus, lalu diberi kompensasi, ganti rugi. Kompensasi atas kegagalan ngawurnya kita itu Tuhan tebus. Ini loh saya beri hikmat, jangan ngawur-ngawur kayak dulu ya. Nah itu saudara ditebus. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18, kamu telah ditebus lutro. Teks Yunani namanya lutro, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia itu muspro, ya sia-sia itu saudara useless, tidak berguna tapi ditekuni. Apa itu? Sesuatu yang saudara tidak ada gunanya, buang waktu, makan tenaga, makan umur kita. Itulah sebabnya Tuhan berikan kompensasi. Ini loh saya beri hikmat. Jangan habiskan umurmu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna, yang anti produktif, sia-sia, lalu Tuhan tebus, lalu diberi kegiatan yang memuliakan Tuhan, yang merupakan kasih buat sesama, yang ada faedahnya, jadi berkat untuk orang-orang. Tulisan-tulisan yang bagus, nyanyian yang bagus dibikin, bergaul yang bagus, penuh kasih, sehingga dihindarkan yang namanya caci maki. Caci maki itu contoh sia-sia. Buang-buang duit untuk sesuatu yang saudara, yang tidak berguna. Masa uang dihabiskan untuk main judi, sudah ngerti dapatnya berapa persen dari tidak dapat dibandingkan dapat berapa persen. Masa uang untuk keluarga dihabiskan untuk judi, namanya sia-sia. Bodoh enggak saudara orang main judi? Bodoh. Lalu kalau Tuhan sembuhkan ditempel yang ceplek, ya sakit keras, opnam sampai beberapa kali, baru kemudian ampun Tuhan sudah enggak main judi lagi, pakai uangmu yang benar untuk memuliakan aku. Dia ditebus dari cara hidup yang sia-sia, ya. Yang mula-mula kemaki, mukul orang di jalan, ngampleng istri, ya, memarah-marahi yang enggak karu-karuan, kasar-kasar. Dirinya sendiri lalu kena penyakit gara-gara omongan-omongan kasar, membuat penyakit untuk dirinya. Tuhan berkata sia-sia, bukan? Sia-sia. Makan kurang enak sedikit, misuh-misuh, itu juga sia-sia. Jadi berkat enggak saudara makan misuh-misuh? Oh, enggak jadi berkat. Saya bersyukur sama istri sudah terlatih, bukan kami pinter enggak ya, tapi Tuhan yang melatih. Sederhana, nasi putih sama tempe sepotong aja, kalau saat tertentu darurat enggak apa-apa, cap syukur. Betul ya yang? Betul ya. Kadang tahu, aku pilih tempe, pilih tahu ya. Sayur sana kepedesan, sana terlalu apa, atau mungkin sudah malam, ya sudah enggak apa-apa, ucap syukur nasi, tahu. Kalau pas enggak ada sayur, karena mau keluar hujan atau apa saudara, mengucap syukur. Tapi kalau mau makan berkata-kata kasar, itu kemudian harus ditebus, sia-sia, mau bawa penyakit. Terus lagi saudara,
5. Penebusan berupa kebinasaan skala besar, massal sebagai pengganti nyawa umat Allah. Ada kena gunung berapi, ada yang kena mortir, bom napalm, ada yang terkena baterai, bukan batu baterai. Orang militer nyebut baterai itu mesti meriam, saudara. Baterai di dunia militer bukan baterai listrik itu, tapi baterai kalau di dunia militer artinya meriam. Ada yang terkena banjir, terkena tanah longsor, meninggal jutaan, ratusan ribu supaya saudara hidup. Itu Tuhan kendaki sehingga kita kemudian, waduh, kok seperti ini tidak bisa dibatalkan. Saya juga tidak bisa menyelami ini haknya Tuhan. Ada orang yang berkata, kok gitu toh Pak? Bukan wewenang saya ya. Alkitab tidak bisa dibatalkan seperti itu. Penebusan berupa apa? Orang-orang meninggal 10.000 rebah di sisiku, berlaksa-laksa rebah supaya engkau hidup. Buat apa hidup? Buat Tuhan. Maka orang-orang lain dimatikan. Namanya tebus. Harga mahal orang kepunyaan Tuhan. Kamu tidak kena COVID atau kena COVID 70% tapi sembuh. Jemaat AFJF Purwodadi. Nah kok yang lain di Jakarta, yang di Wisma Atlet, yang di mana, yang nginep di hotel itu di karantina, kok meninggal banyak sekali, kok saya hidup. Saudara menjadi survivor, penyintas. Artinya orang-orang lain Tuhan izinkan meninggal, saudara hidup. Itu namanya ditebus, tapi dengan cara orang-orang lain dibiarkan oleh Tuhan atas ketentuan Tuhan. Sungguh-sungguh ini di luar wewenang kita, saudara. Ya, saya juga tidak bisa mengerti ini. Ya sudah terserah, ya. Ayatnya, lihat. Oh, di kitab Yesaya 43 sebenarnya tertulis seperti itu. Orang Mesir, orang Ethiopia, ya itu. Aku menebus Kofer engkau dengan Mesir. Kofer. Memberikan Ethiopia Seba sebagai gantimu. Gantimu itu artinya engkau hidup. Gantimu yang meninggal siapa? Ratusan ribu orang Sheba, orang kulit hitam. Ethiopia orang kulit hitam, terus Mesir orang Arab. Meninggal banyak sekali karena apa? Supaya engkau hidup sebagai gantimu mereka itu. Bahwa oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lu ini kata firman Tuhan loh saudara, saya pendeta terus terang enggak ngerti. Jadi saya enggak pakai ini terus terang. Karena ada orang yang kemudian kok gitu tuh Pak, kok gitu Pak. Ya, kok ngeri ya Pak. Saya enggak berhak jawab, enggak bisa jawab saya saudara. Ya sudah bunyinya gitu. Sudah bunyinya gitu. Engkau hidup masih bisa di sini bulan Juni. Tanggal 4 Juni, sementara yang lain sudah diambil Tuhan. Jutaan. Karena Tuhan menebus dengan kofer. Tugas kita belum selesai. Ya, hargai saudara, hargai. Saya juga ini. Terus lagi 6, penebusan terhadap anak sulung. Anak sulung biasanya penerima berkat. Dalam tradisi Israel, penerus hidup orang tua, penyambung hidup. Maka kalau anak sulung ditebus itu artinya menunjuk kepada penyambung hidup yang tak berkesudahan atau hidup kekal. Itu artinya, lihat ayatnya. Ya, ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir dan anak sulung hewan. Anak sulungnya sapi, anak sulungnya kambing ikut. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan, itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku laki-laki ku tebus pada penebusan anak sulung. Itu artinya apa? Tuhan memberi hidup berkelanjutan, hidup lagi, hidup terus hidup sampai tak berkesudahan. Itu maknanya. Ya. Tuhan kasih pada untuk kita, penerima berkat kekal, anak sulung buat kita. Terus lagi 6B, penebusan terhadap janda.
bahasa Jawanya nyuwun sewu rondo ya widow. Bukan window tapi widow janda. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di situ dan di depan orang-orang tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Bapak bernama Boas. Dan sesudah engkau, aku, ada penebus kedua, tidak disebut namanya. Tapi engkau dulu yang maju, karena ini ada widow, rondo atau mbok rondo, atau janda namanya Rut. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya, kata Boas. Rut pasal 4 ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, yaitu mamahnya mertua, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab. Naomi dalam kekurangan makan, engkau harus menebus, memberi dia makan, mengayomi dia supaya dia jangan miskin. Tapi sekaligus menantunya namanya Rut juga harus engkau peristri. Perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu. Jadi suaminya meninggal, maka orang lain memperistri janda tersebut gunanya untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Maksudnya apa? Supaya dari perkawinan kedua ini, perkawinan talangan, maka muncul lahir anak. Dan anak itu dipasangi nama menurut nama yang meninggal, bukan nama dari bapak kandung. Tapi nama dari bapak kedua tidak dipasang pada anak, tapi bapak yang pertama. Jadi suami yang meninggal itu yang namanya harus dipasang pada anak, padahal itu bukan anak kandungnya. Supaya apa? Supaya nama orang meninggal itu terus-terus ada disebut, diperbincangkan, diakui. Orangnya meninggal tapi namanya terus ada. Itu maksudnya juga adalah hidup yang kekal, namanya diakui. Maka ada yang namanya perkawinan janda, itu tradisi Taurat kuno, saudara. Lihat berikut, itu gambarnya yang gambar nisan, gambar orang yang meninggal, bapak itu meninggal, sang suami, yang merah itu jandanya. Lah, si meninggal punya adik, misalnya adik atau siapa, pokoknya family yang dicat warna kuning, adik dari almarhum misalnya, itu wajib menebus. Menebus artinya melindungi si janda dari kakaknya itu dengan cara dinikahi. Jadi menikahi kakak iparnya sendiri. Supaya apa? Supaya yang hijau itu keluar anaknya. Tapi anak itu tidak boleh dipasangin nama dari yang kuning, tapi nama dari yang meninggal. Supaya apa? Supaya yang meninggal terus ada dalam bentuk nama yang dipasang pada keturunannya anak cucu. Itu artinya hidup tak berkesudahan, di mana nama diakui. Nama berarti juga yang bersangkutan, yang punya nama terus ada. Tuhan berkata orang yang diselamatkan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu maknanya. Meskipun sekarang tidak diterapkan yang namanya perkawinan ipar, tapi ambil saja maknanya, yaitu Tuhan menerapkan penebusan janda. Artinya Tuhan menebus dengan melestarikan nama kita biar langgeng bersama dengan Tuhan. Ya, nama langgeng abadi. Di bumi tidak ada yang langgeng abadi, tetapi nama kita bisa langgeng abadi sampai ke surga, saudara. Itu makna dari karya Tuhan Yesus. Terus berikutnya yang terakhir, penebusan atas dosa, pembayaran lunas, pentahiran, penyucian. Lagi berikut, Imamat pasal 5, orang yang bersalah harus mengakui kesalahannya. Untuk tebusan dosanya ia harus membawa seekor domba atau kambing. Sekarang tidak berlaku karena kambing dan domba sudah digenapi maknanya siapa? Tubuhnya Tuhan Yesus ditumpahkan darahnya. Dan tubuhnya sudah dirusakkan yang akan kita makan dalam bentuk roti ini, saudara. Itu penggenapan dari apa yang Tuhan sudah berikan. Penebusan atas dosa kita. Zaman kuno digambarkan seekor domba dan kambing. Imam harus mempersembahkan korban itu supaya dosa orang itu diampuni. Kafar, namanya kafar. Saudara dan saya diberi kafar. Dosa kita dihapuskan. Caranya apa? Pengampunan muncul dari beliau yang memikul semua laknat kita. Ya, mari silahkan. 7, saudara. Kalau lupa, mana 7?
Ayo ditampilkan 7, 1 sampai 7. 1 sampai 7. Enggak, 1 sampai 7, satu halaman kesimpulannya. Enggak ketemu. Lah itu. Tuhan menebus kita, dipulihkan hak milik kita, dikembalikan kalau saudara rugi. Tuhan Yesus mati buat kita sekalian, menegakkan martabat kehormatan kita, peluputan dari musuh dan bahaya. Keempat, ganti rugi atas kegagalan, kerugian. 5, mengganti nyawa dengan nyawa orang-orang yang sudah meninggal, saudara, buat kita dalam skala besar. Keenam, menyediakan hidup tak berkesudahan. Keenam, ya, menebus seperti itu. Menebus yang ketujuh, kita disucikan, ditahirkan dari dosa. 7-7-nya angka anugerah. Semua yang percaya berkata amin. Ditinggikan, ya, dimuliakan. Mari kita muliakan Dia, saudara. Oh, hosana, hosana, hosana. Glory, glory, hosana. Puji namamu, syukur. Kami tinggikan Engkau penebus. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau penebusku. Engkau Kristus penebus kami. Sungguh kaya apa yang Kau berikan kepada kami. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Rajaku, Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Karena Anak Manusia juga telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang itu kami di antaranya. Tuhan, kami percaya inilah jemaat-Mu yang mau menerima perjamuan ini. Dan Engkau menyediakan penebusan yang begitu kaya. Dan Engkau melimpahi jemaat ini dengan semua yang sudah disebutkan dalam kitab suci. Kudus, kudus, kudus. Dimuliakan,
sungguh-sungguh lagi dimuliakan. Oh, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Kami angkat roti ini dengan segala hormat. Begitu kaya Engkau penebusku, dan memberikan kepada jemaat ini kelimpahan dari kemurahan-Mu. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan diberikan kepada kami. Kami mau makan sama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Makan sama-sama saudara dengan ucapan syukur. Dengan segala hormat kami angkat minuman ini Tuhan. Engkau yang berpesan, Engkau yang memerintahkan kepada murid-murid-Mu. Adakanlah ini, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Itu darah-Mu, darah perjanjian untuk pengampunan dosa, tetapi juga untuk menebus akan banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih. Mari minum sama-sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur, syukur. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Terima kasih. Puji namamu, puji namamu. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Hosana. Kudus, kudus, kudus. 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 Dunia hanya bisa memberi dan menyediakan yang terbatas dan fana, tapi Engkau menyediakan dan memberi yang tidak terbatas, kekal, langgeng selama-lamanya. Kami imani itu Tuhan. Izinkan jemaat-Mu mempersembahkan persembahan tanda cinta kami, bukan dengan paksa, tapi tanda kasih buat Engkau. Engkau sudah mengasihi kami terlebih dulu, dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang
berkuasa. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. kami mengangkat kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau. Bapa, Engkau mencurahi jemaat ini dengan kasih sayang-Mu, yaitu berkat yang dicurahkan dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang tunggal, Anak Allah, Anak manusia yang dahsyat, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Kuasa pengumuman yang kita akan besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu menuju selah kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu menuju selamanya. Kuasa